Ini aku malam-malam ya ke rumahnya si Ratna yang di Gunung Tembak. Ini nostalgia ya, waktu SMP kelas 3 ya aku, malam-malam ya ini aku ke rumahnya Ratna. Sebelum itu aku tuh kesurupan di rumah Gunung Tembak. Aku tuh pernah berdoa begini waktu di loteng rumah aku waktu masa kecil begini ya. Ya Allah, aku tuh pingin ya merasa muka cantik ya. Aku tuh pengen keliling dunia, aku pengen merasa cewek cantik, merasa muka jelek, merasa muka cantik. Dan terus aku tuh pernah bilang begini, dan aku bilang, aku tuh kalau punya muka kayak gini tuh kan gak adil sama bentuk badan kayak gini dan bentuk muka begini. Aku pingin punya cowok dua, jadi kalau misalnya cowoknya satunya tuh jahat ya, tuh satunya baik sama aku gitu. Karena kan aku udah diduakan gitu kan, nggak bisa terima dengan muka ini dan badan ini, karena aku tuh punya telalat dan jerawatan, dan aku bayi prematuran, bayi hamil 8 bulan, dan tulang aku besar sebelah ya, dari tulang alis, tulang bau, sama tulang dada, sama tulang pinggang. Dan aku tuh kayak ngerasa Cina palsu gitu ya, dia tuh kayak ngerasa Cina palsu. Dan aku tuh pernah bilang, aku tuh pingin punya kakak, punya adik, biar nggak sendirian di rumah. Aku tuh sepi gitu, merasa sedih gitu. Jadi aku tuh pingin dekat masjid ya. Rumah aku tuh pingin dekat masjid biar nggak sendirian gitu. Karena kan rame kalau dekat masjid kan. Jadi aku tuh pernah berdoa, pingin punya rumah deket dari masjid. Dan aku tuh nggak kuat. Akhirnya aku tuh di jam 8 ya, habis sholat isya aku ke rumahnya mamanya Ratna ya. Gedor-gedor malam-malam, Mama Ratna, boleh nggak aku bermalam di sini, Mama Ratna? Aku di rumah sendirian, aku takut gitu kan, hati aku tuh nggak enak. Aku tuh habis kesurupan, lempar-lempar beling-beling kaca, kacanya gelas, kacanya piring ya waktu itu. Terus eh yang kontrak itu ngomong sama ibu aku kan waktu itu, kenapa gitu anaknya bunyi pecah-pecah pink loteng. Itu aku tuh habis kesurupan baru ke rumahnya mamanya Ratna ya waktu itu. Terus Ratna tidur, baru bilang begini, mamanya Ratna bilang sama saya, dia bilang begini, mama Ratna bilang sama saya ya, iya kamu tidurnya sama Ratna, dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa, bobo aja bermalam di sini nggak apa-apa, dia bilang kan. Terus kamu bobonya sama Ratna, aku sama adeknya Ratna yang laki-laki, dia bilang kayak gitu. Ya udah tante. Terus pas besok-besoknya ketahuan tuh ya, mata bungkakan tuh, ketahuan kan habis nangis semalaman. Terus aku pamit sama mamanya Ratna, terus bilang mamanya Ratna, diam aja, dia bilang, diam aja gitu. Aku bilang begini, Mama Ratna aku pulang gitu kan, pas pagi-pagi jam 6 lewat kan. Terus adiknya Ratna yang laki-laki tuh waktu itu masih SD ya, SD-nya MI. Terus itu ngeliatin aku terus kan. Terus aku kan malu, mata aku kan bengkakan. Jadi mata aku tuh kan bungkakan kan. Jadi subuh-subuh tuh akunya tuh nggak bisa tidur karena bengek. Hidung aku tuh kan buntu. Jadi ketahuan habis nangis semalaman. Jadi ya Ratnanya tuh nggak tahu kalau aku tuh tidur di sampingnya satu tempat tidur tuh, dia tuh nggak tahu ya, karena kan dia membalik membelakang, terus ngorok kayak gini, krok krok gitu kan, krok krok, kayak suara babi gitu kan, hidung babi gitu. Terus adiknya aja yang tahu, adiknya laki-laki kan yang masih SD. Waktu itu aku tuh sama Ratna itu tuh selisih 1 tahunan ya, berarti kan kelas 2 MTS tuh kelas 2 SMP berarti, sedangkan dianya kelas 3 berarti. Karena kan selisih 1 tahun kan, aku masih ingat waktu itu kalau nggak salah selisih 1 tahun. Terus yang tahu mama Ratnanya doang, mamanya doang yang tahu, Ratnanya nggak tahu. Jadi dia tuh nggak tahu apa-apa. Aku datang malam-malam, pas perginya pagi-pagi tuh nggak tahu juga ya. Dan terus aku dikasih nomor laki-laki, katanya itu tuh aku dapat nomor ini dari mamanya Ratna gitu. Ya udah aku tanyain gitu. Ada punya tisu, ini tisu. Ini aku sebelum ngobatin jerawat ini ya, aku mau pakai tisu basah dulu.
ini. Eh, ini dibasahin dulu ya mukanya, dibasahin dulu kayak gini. Uh. Ini aku kenakan semua ya, ini yang jerawatnya aja. Ini semua muka aku ini penuh jerawatan. Dah. Dan aku punya ini. Aku punya ini ya, ini. Oke. Ini sebelum dipakai dicium dulu ya dulunya. Bener-bener kayak aroma mawar gitu. Oke. Aku punya kapas ini kapas mau dibuka. Gunting. Ini dibuang ini. Ini aku ambilnya segini aja. Ini aku kenakan di bagian jerawat aku yang di sini. Ini aku kenakan semuanya ya ini. Enak kayak wanginya. Aroma bunga mawar gitu. Ini aku punya tisu ya ini. Tisu. Ini kebuka ya tisu itu kayak gini. Terus kita ambil sedikit.
Oh, kayak gini ya tuh. Ini aku punya ini tuh, minyak kayu putih. Ini mau dibuka dulu ya. Wih, wangi gitu. Pakai tisu ini ya, tisunya dingin kan. Ini mau ditaruh di bagian sini ya, di jerawat aku. Keciuman ini baunya tuh nikmat gitu. Dan perih ya, minyaknya putihnya. Kalau yang jumbo ini terasa banget pedas dan wangi gitu, kayak perih banget, kena di bagian jerawatnya ya gitu. Kayak ini, dan bisa juga dihirup kayak gini ya, dihirup begini. Biar nggak buntu gitu ya. Ini aku punya bedak Casin Baby ya ini. Jadi bedak ini zaman waktu SD pakai ini ya, sampai sekarang udah kerja dan udah lulus sekolah SMA pakai ini, dan kerja di mall ya selama 2 tahun pakai ini sampai sekarang. Aku nggak kawin-kawin sampai 10 tahun pun tetap pakai ini ya, Casin Baby. Sudah 10 tahun pacaran pun pakai begini tetap. Ini udah ya, ini mau dibuka begini. Tetap nggak bisa ya. Ini dibuka begini tuh. Dan dicium ini wangi banget. Nggak pernah berubah gitu wanginya. Oke, aku coba. Asalkan masa berlakunya itu tuh tetap ya, nggak hilang gitu masa berlakunya. Kalau hilang pasti baunya hilang. Mau coba sih. Ini mau ditabur di sini lah, yang bekas luka jerawatnya juga dikenakan semua di sini. Oh ya, aku masih ingat ya waktu aku kerja di mall itu, ini aku bulu ketek itu kan panjang-panjang tuh bulu keteknya. Dan di sini ya, dan bau banget. Aku tuh nggak tahu pakai apa gitu.
Ternyata pakai ini aja ini udah bisa bikin keteknya itu tuh nggak bau ya, dan kering, selalu kering gitu keteknya. Tuh. Nanti dioleskan di sini dulu. Oke, sebelah lagi. Ini udah ya dioles semuanya biar nggak bau ketek. Jadi waktu tuh kan aku pas kerja di mall BSB, kok ada wertis katanya bau banget, ininya ya burket gitu bagian ini. Terus bilangnya ibu manajer aku, si ibu Novi bilang begini, Intan ada wertis katanya, ada wertis yang bau banget gitu, bau badan gitu, bau ini kan. Terus tuh bilang gini, pasti kamu kan Intan, kamu nggak pakai Rexona gitu. Jadi aku pakai ini ya. Pas pakai ini langsung tidak pernah lagi yang namanya ketek ini berairan ya, atau kayak bau di bau badan gitu. Pakai ini. Ini aku punya ini ya, ini parfum kaca bentuk Paris. Ini parfum ini bentuk kaca tuh kayak gini ya bentuknya, dan ada gambar Paris di sini. Ini tutupnya plastik dan bawahnya kaca. Ini kayak Tante Ita-nya ya ini. Jadi Imah itu seneng tuh kayak gini ya, aromanya tuh enak. Punya tantenya itu ya, dia tuh parfum tuh kaca kayak ini. Nostalgia ya, jadi Imah itu pingin punya mama kayak Tante Ita ya, karena aku tuh lihat waktu ini ya, ini nih waktu zaman SD ya, di rumah Kutimbak. Jadi parfumnya tuh kayak gini ya, terus disemprotin di bagian di sini. Oh, tuh kayak gini, dan wangi banget ya. Lebih enakan yang ini deh, soalnya kan kaca ya. Ini buat ibu-ibu sebenarnya, atau buat gadis yang mau menikah, yang udah usia 20 ke atas ya. Ini mood aku udah cocok, karena kan mukanya kan ke ibu-ibuan banget, jadi kalau pakai ini cocok gitu, biar anak kecil atau anak gadisnya tenyang-nyang aroma mamanya sendiri ya, atau uh, Tante Ita nih si Imah gitu. Aku pingin punya mama kayak Tante Ita ya, cantik dan keren gitu maksudnya. Enak pokoknya yang ini.